Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, memiliki sebuah contoh kasus seperti ini, yaitu seorang produsen es krim ingin memasarkan es krim dengan 4 rasa, yakni rasa coklat, vanila, stroberi, dan anggur ke kota B. Sebelum memasarkan es krim tersebut, produsen tersebut ingin mengetahui respon dari masyarakat yang tinggal di sekitar rumahnya. Terdapat keempat rasa es krim tersebut. Respon tersebut berupa nilai yang diberikan oleh masyarakat. Nilai tersebut berkisar dari 10 sampai 100. Produsen tersebut mempersilahkan 12 orang responden untuk mencicipi keempat rasa es krim tersebut dan memberikan penilaian atau respon dari keempat rasa es krim tersebut. Berikut data penilaian 12 subjek terhadap 4 rasa es krim. Pada tingkat signifikansi 5%, berikut akan diuji apakah keempat rasa es krim tersebut memberikan kepuasan yang sama. Nah, dan ini berupa tabel kasus dari contoh kasus yang sebelumnya. Nah, kita akan menyelesaikan kasus atau persoalan tersebut dengan menggunakan aplikasi Minitab. Di sini saya menggunakan aplikasi Minitab 18. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Minitab-nya. Setelah terbuka, kita akan melihat tampilan worksheet 1. Lalu kita masukkan data pada contoh kasus. Karena terdapat data pada kasus yang sudah berbentuk tabel, maka kita langsung masukkan saja data tabel tersebut ke dalam worksheet. Pada kolom kosong yang berada di bawah C1, C2, dan seterusnya, kita isi dengan nama variabel data. Pada kolom pertama, kita isi dengan variabel nilai. Pada kolom kedua, kita isi dengan variabel jenis es krim. Dan pada kolom ketiga, kita isi dengan variabel responden ke. Pada kolom nilai, kita input semua nilai yang tertera pada tabel kasus. Kemudian, pada kolom jenis es krim, kita input data jenis es krim yang tertera pada tabel kasus. Lalu, kita inisialisasikan dengan angka, yaitu coklat. Kita inisialisasikan dengan angka 1. Kemudian, vanila dengan angka 2, dan stroberi dengan angka 3, serta anggur dengan angka 4. Kemudian, pada kolom responden ke, kita isi dengan nama yang tertera pada tabel kasus. Kita inisialisasikan juga dengan angka. Pada tabel kasus nama, Ridwan merupakan responden ke-1. Nama Falah merupakan responden kedua dan seterusnya hingga responden ke-12. Karena pada contoh kasus, nilai pertama yang kita inputkan yaitu 90. Begitupun nilai-nilai selanjutnya. Semua data yang ada di tabel sudah diinput. Nah, karena pada tabel kasus terdapat 12 data atau 12 responden, maka pada kolom responden ke, pada baris ke-1 sampai ke-12 di Minitab merupakan data untuk jenis es krim pertama atau coklat. Pada baris ke-13 sampai baris ke-24 merupakan data untuk jenis es krim kedua yaitu vanila. Pada baris ke-25 sampai ke-36 merupakan data untuk jenis es krim ketiga yaitu strawberry. Dan pada baris ke-37 sampai dengan
48 merupakan data untuk jenis es krim keempat, yaitu anggur. Semua data telah diinput, maka kita dapat melakukan uji Friedman. Kita klik pada menu Start, lalu terdapat banyak pilihan, kita pilih yang non-parametrics. Kemudian, pilih yang Friedman. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan C1 nilai ke respons. C2 jenis es krim ke treatment, dan C3 responden ke blocks. Lalu kita klik OK. Maka langsung muncul hasilnya di session. Dapat terlihat hasilnya, yaitu pada deskriptif statistik dan tes. Pada deskriptif statistik, muncul nilai median dari semua jenis es krim, yaitu pada jenis es krim ke-1 dengan jumlah responden 12 dan nilai mediannya 80,0938, serta jumlah dari ranknya 29,5. Pada jenis es krim kedua, dengan jumlah responden 12 dan nilai mediannya 79,8438, serta jumlah dari ranknya 26,5. Pada jenis es krim ketiga, dengan jumlah responden 12 dan nilai mediannya 81,2188, dengan jumlah dari ranknya 30. Pada jenis es krim keempat, dengan jumlah responden 12 dan nilai mediannya 84,2188, serta jumlah dari ranknya 34. Untuk keseluruhan, nilai mediannya yaitu 81,3438. Pada hasil tes, apabila data pada contoh kasus tidak memiliki ikatan, maka derajat kebebasannya bernilai 3, dan chi-square-nya bernilai 1,43, dan p-value-nya 0,7. Jika data pada contoh kasus memiliki ikatan, maka derajat kebebasannya bernilai 3. Chi-square bernilai 1,53 dan p-value-nya bernilai 0,676. Untuk menentukan apakah ada perbedaan di antara median yang signifikan secara statistik, bandingkan nilai P dengan tingkat signifikansi untuk menilai hipotesis 0. Hipotesis 0 menyatakan bahwa median populasi semua sama. Taraf signifikansi yang digunakan pada contoh kasus yaitu 5%, dalam bilangan desimal yaitu 0,05. Jika nilai P kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi, maka kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa tidak semua median populasi sama. Jika nilai P lebih besar dari tingkat signifikansi, maka tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 bahwa median populasi semua sama. Karena seluruh hasil p-value yang kita miliki, baik yang ada ikatan maupun tidak ada ikatan lebih besar dari taraf signifikansi, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Oleh karena itu, kita menolak H1 atau alternatif hipotesis dan menerima H0. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.